akan pernah habis kata ketika Jawa Tengah mulai bercerita. Bukan hanya sebuah kata, namun ini tentang rasa. Rasa akan keindahan pesona Jawa Tengah dalam peluk pariwisata. Beribu destinasi wisata tersemat hangat dalam setiap langkah Jawa Tengah. Selalu ada cerita yang membawa memori sejarah perjalanan negeri ini. Yang pasti, Jawa Tengah selalu menanti akan pesona senternya Pulau Jawa Indonesia. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Sumeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Tetapi Bung Karno belum pernah berkata, "Beri aku seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang, maka akan kubangkitkan dunia." Salam ilmiah, karya mahasiswa Indonesia. Dari kami, Delegasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Potensi kepariwisataan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang mengungkapkan kekayaan alam dan budaya sebagai citra daerah, sekaligus pintu gerbang pariwisata nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan potensi pariwisata sebagai bagian dari budaya masyarakatnya. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 2.563 objek daya tarik wisata dan 1.635 warisan budaya. Jumlah tersebut mencirikan kekayaan bangsa Indonesia akan potensi kepariwisataannya. Hal ini didukung oleh pernyataan Sandiaga Uno pada tahun 2023 bahwa potensi pariwisata Indonesia sangatlah tinggi yang tersebar di berbagai belahan daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang menyimpan banyak potensi pariwisata di Indonesia yakni Jawa Tengah yang mengantongi 1.300 objek daya tarik wisata. Namun sayangnya, potensi kepariwisataan tersebut dihadapkan dengan berbagai tantangan sehingga tidak seutuhnya berjalan lancar. Berbagai tantangan tersebut pada intinya adalah berbicara tentang pariwisata Jawa Tengah yang belum tergarap optimal karena berbagai hal di mana faktor utamanya adalah kurangnya inovasi Pemda untuk mengelola potensi pariwisata yang ada. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, kami dari tim Universitas Negeri Semarang sebagai inovator pariwisata daerah dengan bangga mempersembahkan Journey ID Tourism Content Marketing App sebagai aktualisasi pariwisata inklusif Jawa Tengah dalam menghadapi persaingan global. Journey ID merupakan inovasi aplikasi pariwisata berkelanjutan untuk Jawa Tengah sebagai upaya pengoptimalan pariwisata daerah. Journey ID didesain dengan konsep konten marketing yang akan menyediakan berbagai kemudahan selama kegiatan wisata berlangsung. Selanjutnya adalah fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi, yaitu yang pertama adalah tampilan splash screen, yakni diimplementasikan ketika aplikasi mulai dijalankan dengan memperlihatkan brand logo aplikasi Journey. Yang kedua, yakni tampilan login dengan 2 pilihan login untuk pelaku UMKM maupun customer melalui nomor handphone atau akun Google dari masing-masing pelaku UMKM maupun customer. Kemudian, terdapat fitur home yang berisi rekomendasi destinasi wisata bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke daerah senternya Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Tengah. Fitur berikutnya yaitu fitur peta Jateng yang merupakan akronim dari Pesona Wisata Jawa Tengah, di mana berisi tentang deskripsi lengkap destinasi wisata yang ada, di antaranya menu deskripsi, fasilitas, jam operasional, harga tiket, ulasan, serta menu lokasi dari destinasi wisata yang akan dikunjungi para wisatawan.
Yang tidak kalah menarik pada fitur ini adalah adanya supremasi konten marketing sebagai keunggulan aplikasi kami untuk merekomendasikan destinasi wisata kepada masyarakat luas melalui sosial media yang dimilikinya. Kemudian, terdapat fitur Fumi Jateng atau Fasilitas Umum Wisata Jawa Tengah yang berisi terkait akses fasilitas umum terdekat dengan destinasi wisata yang akan dikunjungi para wisatawan. Dan yang terakhir atau yang tidak kalah menarik adalah fitur profile sebagai identitas dari pengguna aplikasi serta pengaturan aplikasi yang bisa dioperasikan oleh pengguna aplikasi EdJourney. Lantas, kenapa sih harus EdJourney? EdJourney hadir sebagai aplikasi dengan berbagai keunggulan yang tidak terdapat pada aplikasi sejenis lain yang sudah beredar di masyarakat. Dalam realisasinya sendiri, aplikasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait, yaitu yang pertama, pihak Kemenparekraf sebagai regulator, kemudian pihak Disporapar sebagai monitor, evaluator, dan fasilitator. Yang ketiga, pihak akademisi sebagai inovator. Yang keempat, pelaku UMKM sebagai partner. Yang kelima, masyarakat sebagai pengguna. Dan yang terakhir, media sebagai information, dissemination, and publication support. Adapun aplikasi ini dibuat memiliki beberapa tujuan, yang pada intinya adalah membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata sebagai penyumbang pendapatan asli daerah Jawa Tengah yang besar. Sedangkan tahapan implementasi aplikasi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, tahap evaluasi, serta tahap pasca evaluasi dengan waktu realisasi aplikasi selama 12 bulan yang dapat dilihat melalui tabel timeline implementasi aplikasi sebagai berikut. Terkait pengembangan aplikasi, tim kami telah melakukan analisis SWOT terhadap aplikasi dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, yaitu strength atau kekuatan, di mana pada intinya aplikasi ini memiliki fitur unggulan, yaitu fitur peta Jateng dan Fumi Jateng dengan konsep konten marketing yang tidak terdapat di aplikasi lain dan akses fasilitas umum terdekat. Yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan, yaitu dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyukseskan aplikasi. Yang ketiga, opportunities atau peluang, di mana di tengah arus teknologi yang semakin canggih, aplikasi ini menjadi solusi yang sangat strategis untuk mengembangkan pariwisata daerah terutama di Jawa Tengah. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman, di mana senternya adalah banyaknya masyarakat yang gagap terhadap teknologi. Pada intinya, EdJourney hadir sebagai solusi permasalahan pariwisata Jawa Tengah dengan kolaborasi dari berbagai pihak yang telah dijelaskan sebelumnya. EdJourney, the best choice for traveler. Sebagai penutup, kami mengutip pernyataan dari Bapak Joko Widodo bahwa tugas kita belum berakhir. Beradaptasi bukan berarti menyerah, apalagi kalah. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.